semuanya, kami dari kelompok 1 dengan saya Natalia Fedika Mandoen, NIM 2022-63004. Saya Muhammad Irwana Segera Nasir dengan NIM 2022-63042. Saya Filakin Sabanda dengan NIM 2022-63010. Di sini kami akan menjelaskan ringkasan tentang jurnal analisis arah umum kekar terhadap distribusi fermentasi peledakan pada PT Aliat Indokol Jaya di kota Sawalunto. Di jurnal ini membahas bagaimana arah kekar batuan dapat mempengaruhi hasil fermentasi peledakan di tambang batu bara. Dalam kegiatan peledakan, ukuran batuan hasil ledakan atau fragmentasi yang sangat penting. Perusahaan menargetkan ukuran dari 100 cm agar proses pengangkutan dan penghancuran lebih efisiensi. Dalam kegiatan peledakan, ukuran batuan hasil ledakan atau fragmentasi sangat penting. Perusahaan menargetkan ukuran kurang dari 100 cm agar proses pengangkutan dan penghancuran lebih efisien. Namun, salah satu faktor yang sulit dikendalikan adalah struktur geologi, terutama kekar, yaitu retakan alami pada batuan. Untuk mengetahui arah dominan kekar, pengaruhnya terhadap fragmentasi, serta menentukan arah peledakan yang tepat agar hasilnya optimal. Penelitian ini dilakukan di 3 lokasi, yaitu Blok Barat, Sentral Puncak, dan Blok Timur. Data kekar diperoleh dengan metode scanline, sementara data batuan diperoleh dari pengujian UCS dan spesifik gravity di laboratorium. Analisis dilakukan menggunakan parameter RMD atau Rock Mass Description, GPS atau Joint Plane Spacing, JPO atau Joint Plane Orientation, SGI atau Specific Gravity Difference, Hardness. Dari kelima parameter tersebut diperoleh Stability Index sebesar 38,5, yang berarti batuan termasuk kategori mudah diledakkan. Hasil dan analisis menunjukkan bahwa arah umum kekar dari semua lokasi memiliki pola yang sama, yaitu barat laut ke tenggara. Di wilayah barat, north 315 derajat east sampai north 320 derajat east, dan north 135 derajat east sampai north 140 derajat east. Wilayah tengah, north 300 derajat east sampai north 315 east, dan north 120 derajat east sampai north 135 derajat east. Di wilayah timur ada north 335 derajat east sampai north 340 derajat east, dan north 155 derajat east sampai north 160 derajat east. Dan rata-rata ukuran fragmentasi hasil peledakan adalah 22,1 cm, jauh di bawah target 100 cm, sehingga dikategorikan baik dan efisien. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa batuan di lokasi penelitian mudah diledakkan. Arah umum kekar berarah barat laut sampai tenggara. Agar energi peledakan menyebar merata, arah peledakan dilakukan searah dengan kekar. Namun delay time dibuat berlawanan arah kekar. Dengan cara ini, fragmentasi batuan menjadi lebih seragam dan produktivitas tambang meningkat. Demikian penjelasan dari kami tentang jurnal analisis arah umum kekar terhadap distribusi fragmentasi peledakan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Hari ini kami akan mereview jurnal dari kelompok 6 yang berjudul Analisis Kestabilan Lereng dengan menggunakan metode Rock Mass Rating dan metode Slope Mass Rating pada penambangan batu pasir daerah Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda,
Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditulis oleh Marlinus Matius Lolong, Tommy Frides, dan Windu Nugroho. Permasalahan pada jurnal ini yaitu kurang stabilnya batuan akibat adanya pemotongan lereng. Dan untuk kondisi kekarnya pada jurnal ini di mana panjang rata-rata kekar yaitu 2,62 meter, dan untuk kekasarannya yaitu pada jurnal tersebut di mana kekasarannya itu halus, dan untuk kondisi bukaannya di mana rata-rata bukaannya yaitu 2,35 mm, dan untuk kondisi isian kekar didapatkan pada lokasi tersebut yaitu lempung, dan untuk kondisi pelapukan kekarnya kondisi kekarnya yaitu lapuk. Dan untuk jarak kekarnya pada lokasi tersebut terdapat 3 set kekar, di mana satu set kekar dengan rata-rata yaitu 0,18 meter, set kedua dengan rata-rata yaitu 1,55 meter, dan bedding plan rata-rata yaitu 0,5 meter. Maka dari jurnal tersebut didapat spasi antar kekar sepanjang scanline yaitu 1,28 meter, dan untuk jumlah rata-rata kekar per meternya yaitu 0,77. Dan untuk data strike depth-nya pada jurnal tersebut yaitu untuk strike-nya yaitu N21 derajat east dengan dip yaitu 65 derajat, dan untuk elevasi atau ketinggiannya yaitu 35 mdpl. Baik, di sini kami akan melanjutkan materi kita dengan jurnal yang ketiga atau yang terakhir, berjudul Analisis Pengaruh Kedudukan Struktur Terhadap Potensi Longsoran Baji pada Lereng Tambang Terbuka Menggunakan Proyeksi Stratigrafis. Bisa dilihat pada gambar di samping, kestabilan lereng sangat penting dalam tambang terbuka karena berhubungan dengan keamanan dan kelancaran produksi. Upaya menjaga kestabilan dilakukan sejak tahap desain hingga kegiatan penambangan berlangsung. Kemudian, gambar di samping merupakan jenis dan geometri longsoran yang sangat dipengaruhi oleh kedudukan lereng dan struktur geologi batuan. Dan di sini salah satu jenis longsoran yang sering terjadi adalah longsoran baji yang terbentuk dari perpotongan dua bidang diskontinuitas dan membentuk massa batuan berbentuk baji. Kemudian selanjutnya, gambar ini untuk menilai potensi longsoran baji digunakan metode proyeksi stratigrafis. Metode ini membantu menampilkan data struktur geologi secara visual sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan angka-angka statistik. Nah, pada gambar berikut merupakan pengukuran bidang ketidakmenerusan. Adalah analisis potensi longsoran baji bergantung pada data struktur geologi dan kedudukan lereng. Data struktur diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan. Dan untuk gambar berikut itu adalah gambar langkah-langkah metode scanline. Metode yang digunakan adalah scanline dengan membentangkan pita ukur di permukaan batuan, lalu mencatat arah, kemiringan, dan kondisi bidang kekar yang terpotong garis tersebut. Nah, jika batuan tidak terekspos, data bisa diambil dari inti bor yang lebih mewakili kondisi batuan yang di bawah permukaan.